Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam rahayu semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah dan dijauhi dari mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana kalau misalnya kita ini saat melakukan pendakian membawa khodam di badan kita, baik khodam dari amalan, khodam dari pengisian, atau khodam dari luhur, atau khodam dari benda-benda bertuah. Ya, bisa isim, bisa keris, bisa kujang, ya benda-benda bertuah atau batu cincin yang kalian pakai ada khodamnya. Apa yang akan terjadi ketika kita bawa hal-hal seperti itu? Untuk kalian disimak videonya dan kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Nah, ini tanggapan saya ya. Kalau menurut saya pribadi, hal ini tergantung kepada orangnya. Gimana dia membawanya ya. Kalau dia membawanya dengan santai, dengan tidak sombong, nggak sompral, biasa aja gitulah. Ya insya Allah aman-aman aja. Tapi ketika kalian terbawa oleh suasana yang ada di gunung, nah itu bisa repot gitu loh. Karena gini, saya punya pengalaman saya pribadi. Jadi saya nggak ngomongin orang lain. Pengalaman saya pribadi, ketika saya naik gunung, ya pastinya ada yang namanya benturan energi ya. Benturan pasti yang di gunung itu akan mencoba atau menjajal apa yang ada di badan kita. Itu pasti. Nah, di situ tanggapan saya apa? Saya abaikan. Saya abaikan itu. Walaupun si sosok itu pengen mendekati saya, mau mencoba mencelakai saya dengan menyerang secara batiniah, tapi saya abaikan. Tetap saya fokus berdoa, ya abaikan dia. Karena kenapa? Kalau kita layanin ya, itu akan terus menerus. Contoh gini, dia kalah, pasti dia manggil temennya. Dia kalah, temennya kalah, dia panggil temennya lagi. Teman-temannya masih kalah, dia pasti panggil ibaratnya jagernya atau jagoannya atau premannya. Nah, premannya kalah, pasti dia manggil gegedohnya atau rajanya. Nah, pasti begitu. Makanya saya lebih baik fokus, saya abaikan mereka. Nah, itu insya Allah aman. Ya, kita abaikan aja gitu. Ah, Kang, saya udah abaikan yang menurut Akang itu. Saya udah coba lakuin. Tapi tetap aja diganggu. Ya, itu pasti yang namanya kodam itu yang badan kita itu nggak terima. Tuanya itu diganggu atau diusilin atau dizolimi. Ya, pasti begitu. Nah, kodam itu pasti berontak. Dan solusinya adalah kita menahan diri. Kita berbicara secara batinnya, dalam hati, komunikasi, jangan dilayanin. Gitu loh. Kalau kita diem aja, pasti kodam itu tetap akan lanjut melakukan suatu hal. Jadi kita harus berbicara komunikasi. Gitu loh. Jangan abaikan aja, udah. Dalam hati ngomong gitu aja, udah. Itu peka kok. Kodam yang ada di badan kalian peka kok. Kalau misalnya kalian dari kris atau isim, wafak, dari benda-benda pusaka kalian bawa, ya itu resiko sih, sebenarnya lebih resiko karena dominan gini loh. Ketika kalian orang awam bawa benda-benda bertuah, itu nggak tahu benar ada isinya atau tidak. Kalau misalnya ada isinya, oke lah berbenturan dengan yang ada di gunung. Ya, kalau misalnya nggak ada isinya, tapi kalian percaya kalau itu ada isinya, itu repot. Repotnya kenapa? Ketika barang kosong, terus naik ke gunung, itu akan banyak isinya dari gunung itu ngikut karena melihat ada wadah yang kosong. Kalian bawa, ya nantinya beresiko ke badan kalian. Bukan saja kalian itu sakit, tapi akan merubah karakter kalian. Seperti itu. Intinya gini, ketika kalian di gunung, itu kalian tuh harus sopan. Ya, harus tahu adab etika di gunung. Intinya seperti itu. Kalian mau bawa khodam, mau bawa apa, itu nggak masalah. Selagi kalian itu sopan, punya etika, punya tata krama, nggak masalah. Dan kalian harus tahu juga, gitu loh, risiko besarnya kalian itu mau bawa khodam, itu kalian akan celaka. Risiko besarnya ya, celakanya bisa fatal. Karena gini,
ini secara berpikir nggak baiknya ya, pikirin nggak baiknya, kalian tuh bakal benturan sama yang di sana energinya. Kalau kalian menang, kalian capek, bisa sakit, ya. Kalau kalian kalah, itu kalian celaka. Pasti ada suatu hal yang akan terjadi kepada diri kalian. Karena badan kalian akan dikuasai oleh sosok yang baru, yang lebih kuat daripada kodam kalian. Dan itu bisa sampai ikut ke rumah. Gitu. Makanya banyak kejadian setelah naik ke gunung, ada yang kesurupan. Sampai beberapa hari ikut sampai rumah. Gitu kan. Pasti ada. Itu bukan mitos, tapi itu fakta. Dan saya pun pernah ngalamin ngobatin orang yang seperti itu. Itu minta diantar. Jadi gini, ada orang naik ke gunung, terus pulang, itu dia nggak ngomong, nggak makan, ya, kecuali kalau dipaksa. Dan saya dipanggil lah, karena sudah beberapa hari saya dipanggil, dan saya komunikasi pun nggak lancar. Pada saat itu nggak lancar ya. Saya coba lagi, nggak mau, malah menatap aja dengan pandangan yang kosong. Tapi setelah saya bujuk, gitu kan, saya bujuk, saya pelan-pelan, dia mau berbicara. Saya bilang gini, kamu mau keluar paksa atau keluar sendiri? Dan jawaban dia adalah saya pengen dianterin pulang. Begitu, otomatis saya menolak. Karena kenapa? Jauh. Dan saya langsung bilang begini, kamu itu masuk ke orang ini nggak ada yang nyuruh. Ya. Dan kamu ngapain di sini pun bukan dari pihak kita yang nyuruh. Gitu kan. Karena saya orangnya suka bercanda, saya bilang gini, tuh kamu ikut aja angkot. Kamu pilih angkot yang mana, kamu ikutin, terus kamu turun, kamu ikut lagi bis. Saya bilang begitu. Ntar juga sampai ke lokasi kamu gitu kan. Saya bercanda begitu. Dia malah kesal, marah. Ya saya bilang lagi gini, ini kamu masuk ke sini nggak dia nyuruh. Saya bilang gitu kan. Udah pulang sendiri ngapain? Kalau nggak saya paksa. Ya udah, pada akhirnya dia memilih untuk dipaksa. Dia marah, dia keluarkan semuanya di situ. Dan saya nggak pernah, kalau namanya kesurupan, itu sampai dipegangin berapa orang, saya nggak pernah. Kecuali kalau misalnya darurat banget kondisinya. Kalau kanan kiri jurang atau gimana, baru saya minta dipegangin. Tapi kalau misalnya lokasinya di rumah, itu saya lepaskan, biarkan. Nah itu, dia itu marah besar. Wah pokoknya dikeluarin semua jurus-jurus dia lah pokoknya. Ya saya cuma satu, punya keyakinan, saya selamat. Saya berdoa, dan saya minta si orang tersebut bisa sadar. Nah, dipegang, alhamdulillah keluar ya dengan izin Allah. Insya Allah udah sembuh, kata saya kan bilang begitu ya. Itulah pengalamannya. Itu nyata. Dan untuk kalian yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang pengen dibuatkan video yang nantinya saya akan bakal buatkan, ya tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya paham atau saya tahu, saya akan buatkan video tersebut dengan versi saya. Insya Allah ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.